buku Pathfinder Staff Manual. Itu berisi tentang bagaimana kegiatan Pathfinder yang ada di Amerika. Nah, kemudian Dr. Lee Sek Hong ini memberikan buku itu kepada seorang dokter lain yang bernama Dr. Gigi Hantono Tandikin. Kalau dokter ini biasanya dikenal dengan nama Dr. Tan. Kedua dokter ini sudah meninggal ya. Nah, jadi Dr. Tan ini menerima buku itu, kemudian dia pelajari, dia baca apa buku ini. Dia baca, kemudian diajak juga temannya untuk berdiskusi. Mereka diskusikan tentang isi buku itu, kemudian mereka punya suatu pemikiran untuk membentuk suatu wadah, di mana wadah itu akan membina dan melatih remaja-remaja Advent. Karena pada saat itu, ya pada tahun itu, kita belum ada, Pathfinder belum ada organisasi untuk anak-anak remaja dan anak-anak kecil, belum ada. Yang ada hanyalah PA senior ya, PA senior. Nah, sehingga mereka punya kerinduan untuk membentuk suatu wadah ini, kemudian mereka pun mulai berdiskusi bagaimana caranya untuk membentuknya. Nah, pada tahun 1976 dibentuklah Pramuka Advent Gugus Depan Khusus 261 Street 262 di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jalan Veteran, dulu dikenal dengan Jalan Bali. Kenapa namanya Pramuka Advent, Kak? Kenapa nggak Pathfinder langsung? Iya, pada tahun itu pemerintah kita sangat ketat ya. Mereka tidak mau ada organisasi kepemudaan lainnya selain dari Pramuka Indonesia. Sehingga kita pun dibentuk dan diberi nama sebagai Pramuka, tapi Pramuka Advent. Dan Pramuka Advent ini sudah mengikuti beberapa kegiatan baik nasional maupun internasional. Seperti kegiatan Jambore di Sibolangit, Sumatera Utara, kemudian di Jawa Timur juga ada. Kemudian untuk internasionalnya juga Pramuka Advent telah mengirimkan utusannya untuk mengikuti Jambore internasional di Phuket, Thailand ya. Nah, sehingga pada awal tahun 1980-an kegiatan Pramuka ini dipindahkan ke kompleks Rumah Sakit Advent. Jadi ketika Pramuka Advent sudah berjalan, ada sedikit kendala, ada beberapa pihak yang kurang menyenangi seperti itu, sehingga tadinya yang di Jalan Veteran pindah ke Gatot Subroto di Rumah Sakit Advent Medan. Kemudian disinilah kegiatan Pramuka Advent berpusat hingga akhir tahun 1989. Bahkan karena ada larangan dari Uni ya, Uni Indonesia Kawasan Barat, pernah selama 2 tahun kegiatan Pramuka Advent ini tidak pakai seragam, seperti diam-diam. Tetapi puji Tuhan, tidak lama setelah itu pemerintah mulai membuka dirinya untuk menerima organisasi-organisasi pemuda lainnya, sehingga pemerintah memberikan izin supaya kita tidak memakai nama itu lagi, boleh seperti itu. Sehingga dibentuklah nama kita tidak Pramuka Advent lagi, tetapi menjadi Pathfinder Advent. Kemudian pada tahun itu berubah nama pada tahun 1990 ya. Pramuka Advent berubah menjadi klub Pathfinder dan mulai memakai seragam Pathfinder yang diambil dari Pathfinder Amerika Serikat, coklat hijau ya, seperti yang kita pakai, coklat hijau. Kemudian kegiatan klub Pathfinder ini semakin berkembang dan tidak lagi berpusat di Gatot Subroto, namun sudah menyebar ke jemaat-jemaat lainnya di Kota Medan, seperti Jemaat Simalingkar, Simpang Limun, Dr. Mansur, dan Martapura. Dulu kelima jemaat ini dikenal sebagai julukan Galimankara ya. Ini pelopornya kelima jemaat ini. Kemudian dicetuskanlah ada pembentukan suatu badan koordinasi Klub Petualang dan Pathfinder Medan atau BK2P2M untuk berperan mengatur bagaimana jalannya ke Pathfinderan di Medan. Dan sampai saat ini BK2P2M masih aktif dan diketuai oleh Kak Arfain Simbolon. Nah, kemudian walaupun BK2P2M sudah terbentuk tetapi belum secara resmi dikukuhkan, pada pertengahan tahun 90-an akhirnya pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sumatera Kawasan Utara melalui Direktur Pemudanya
menyatakan bahwa Badan Koordinasi Klub Petualang dan Medan ini adalah organisasi resmi, sehingga pertumbuhan Pathfinder juga diikuti oleh pertumbuhan klub adventurer. Jadi Pathfinder sudah semakin banyak, klub adventurer pun mulai muncul, mulai ada klub adventurer, dan ini berkembang sangat pesat, khususnya di Kota Medan ya, berkembang sangat pesat. Melihat pesatnya perkembangan ini, kemudian Badan Koordinasi Klub Petualang dan Pathfinder Medan membentuk yang namanya kelas prapembina atau prana ya. Kelas prapembina ini tujuannya adalah untuk melatih anak-anak muda yang usianya sudah cukup untuk menjadi pembina penerus ya, mengkader pembina berikutnya, seperti itu. Nah, untuk saat ini Prana ini sudah sampai pada angkatan yang ke-25 di Kota Medan. Dan kakak salah satu lulusan dari Prana angkatan ke-18. Nah, pembina-pembina ini ada yang merantau kemana-mana dan dia pun membawa apa yang dia terima, pelajaran Pathfinder yang dia terima, sehingga menjalarlah Pathfinder ini ke berbagai tempat, khususnya di Sumatera Utara, mulai tersebar ke Tanah Karo, kemudian ke Siantar, ke Tebing Tinggi, bahkan sampai ke Samosir. Jadi bahkan ke Jakarta pun ada, dan pelopor-pelopor kita ini banyak ya. Salah satunya ada juga Kak Kim Yong Jin, Kak Baktiar Panggabean, itu yang di Medan sebagai pembina-pembina awal, mereka masih ada. Jadi adik-adik semua, begitu luar biasanya semangat dari para pelopor kita, dari Kak Lisek Hong, Kak Dr. Tan. Jadi adik-adik semua harus bisa lebih semangat lagi untuk saat ini, untuk menyebarkan semangat Pathfinder. Kita ucapkan rasa terima kasih kita dengan mengikuti acara-acara Pathfinder, kegiatan petualang juga dengan bersemangat ya. Karena kita sudah sangat berkembang pesat, jangan sampai perkembangan ini menyusut. Tetapi marilah kita sebarkan semangat ini sampai kemana-mana, seperti itu ya. Karena kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kita menunggu